Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, Shalom, puji Tuhan. Kita sudah deklarasi firman Tuhan, doa pembukaan dan juga pujian penyembahan. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Marihot Sitorus. Beliau adalah salah satu hamba Tuhan dari GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Marihot Sitorus. Silakan Pak. Silakan hambanya, Bapak Pendeta Marihot Sitorus. Ya, silakan hambanya, Bapak Pendeta Marihot Sitorus, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Shalom, hambanya. Hambanya Bapak Pendeta Mariot Sitorus rupanya terpental ya. Oh ya, sudah ada masuk lagi. Iya, ya silakan hambanya Maaf, Bapak. Iya, selamat silakan pagi. hambanya. Iya, Maaf ada selamat technical pagi. error. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Pak, Selamat terima kasih. pagi. Selamat pagi semua, Ya, selamat terima pagi. kasih. Puji Tuhan, kita Selamat bersyukur. pagi. Ya, selamat pagi. Bisa dengar suara saya clear ya? Iya, jelas, jelas Oke, Pak. gambar clear. Oke. Puji Tuhan. Ya, informasi saya belum pendeta. Saya memang bergereja, tapi saya masih selama ini saya kerja part time ya. Sekarang sejak saya pensiun tahun lalu, bukan karena pensiun sih. Panggilan itu udah terus kuat ya, karena saya pikir saya mau part time belum bisa full time lah, karena kok panggilan masih saya tekan, tapi Tuhan baik terus, dengan baik-baik ketuk pintu saya, mari hot, mari hot. Akhirnya puji Tuhan, tahun lalu di Juli saya baru masuk, ini semester kedua di STTRI, saya masuk untuk belajar firman karena saya takut Bapak Ibu Saudara, karena nanti yang dihukum pertama tuh orang yang mengajar firman, pendeta, guru-guru agama, evangelis. Jadi saya mau belajar. Karena Tuhan Yesus mengatakan, berani-berani memberi firman main-main kepada anak-anak Tuhan. Sebaiknya batu kilangan, langsung lehernya dicemplungkan ke kali saja. Kalau orang Medan bilang, biar mampus. Karena apa? Ini firman Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan, mau dia pendeta, mau evangelis, mau apapun, mau ada titel, mau MPH, doktor, profesor, atau yang tidak belajar. Banyak yang karena begitu populer, akhirnya membawa firman Tuhan hanyut, dan satu generasi, kadang-kadang satu provinsi, satu nasional, hancur, rusak semua. Tuhan marah sekali. Puji Tuhan, doakan saya biar saya bisa selesai dalam 2-3 tahun ke depan. Supaya saya bukan cari titel. Saya bilang sama Tuhan, aduh, udah umur saya sekarang umur 58, jalan 59. Saya punya 2 cucu, 2 mantu, 2 anak, 1 istri. Puji Tuhan. Jadi di atas segalanya, saya hanya mohon belas kasih Tuhan. Saya belajar, makin saya mengenal, makin mengenal, makin mengenal, saya makin tunduk, makin nggak ada artinya. Benar loh. Kita makin sadar, makin di hadapan Tuhan, makin dekat sinar Tuhan. Cahaya Tuhan. Kita tuh, we are naked. Kita telanjang. Kita sadar, I am just a dust. Saya hanya debu tanah saja. Saya mau belajar itu. Saya mau belajar, mau duduk seperti Maria. Tapi juga tidak hanya duduk saja. Saya harus mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ayat hari ini kita ambil dari Matius. Sudah tadi doanya bagus tuh. Apa lagunya, doa Bapa kami. Puji Tuhan. Ini dari Matius 6. Kita melanjutkan. Terakhir saya bulan Maret tahun lalu. Jadi kalau tanggal 23 acara, berarti saya sudah 1 tahun, ulang tahun. Terakhir tahun lalu kita udah masuk ke yang Bapa kami yang dikuduskanlah namamu. Kita udah sampai di situ. Sekarang kita masuk, saya bacakan sedikit ayatnya. Dari Matius 6 ayat 9 sampai 10 saja. Karena semuanya ayat sampai 13 kita udah tahu semua. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Khusus hari ini saya bicarakan, harusnya ini butuh lama ya, tapi saya akan coba dalam bijaksana Tuhan, kita coba apa yang bisa kita kunyah hari ini. Datanglah kerajaanmu, thy kingdom come, your kingdom come. Tahun lalu terakhir kita dikuduskanlah namamu. Ingat Bapak Ibu Saudara, dikuduskan namamu bukan karena orang Kristen mengatakan kudus, kudus Tuhan, kemudian yes. Banyak orang mengatakan aku kudus, sekarang aku kudus. No way. He is holy. Holy, holy, holy. Waktu Yesaya bertemu, masuk ke hadirat Tuhan. Holy, holy, holy. Suci, suci, suci. 3 kali. Karena Tritunggal. Lord God Almighty. Dia suci kudus. Dari kekal sampai kekal. Memang itulah esensinya dia.
Terus apa makna ke kita? Ingat baik-baik, makna ke kita biarlah hari ini saya ngomong kurang lebih hampir setahun yang lalu, 2 hari, kurang 2 hari, bahwa kita dalam tugas kita pekerjaan atau dalam belajar atau Bapak Ibu Saudara yang sudah pensiun di rumah atau apapun Anda selama masih hidup, ingat baik-baik, minta kita hidup bisa dilayakkan Tuhan untuk membawa namanya kudus dalam pergaulan kita. Ingat baik-baik apa firman Tuhan, engkaulah garam dan terang dunia. Ingat, you are the salt and light of the world. Ingat baik-baik, engkaulah, bukan engkau akan menjadi garam, engkau akan menjadi terang. No, 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 no. Ingat Tuhan, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, engkaulah garam dan terang dunia. Berarti apa? We are, you and me, setelah menerima Tuhan Yesus, adalah garam dan terang dunia. Jangan sampai begitu kita udah mengatakan garam dan terang dunia, kita bergaul dan malah kita digaramin orang. Malah kita dikasih terang sama orang. Mari hot. Siapapun Anda. Kamu pelajar mahasiswa. Kamu kan orang Kristen. Masa kan nyontek? Kamu kan karyawan. Masa kan korupsi? Kamu kan orang ganteng, cantik. Masa kan berzinah? Jangan sampai orang menegur kita sehingga kita katakan, oh, aku harus menjadi garam dan terang. No, we are not becoming. We already. Dengan baik-baik. Engkaulah firman Tuhan. Jangan salah ya. Jadi perbaiki semua doa kita. Kita bukan akan menjadi garam. No, kitalah garam dan terang dunia. Jadi kita harus dengan baik-baik menguduskan Tuhan. Nah, kekuatan apa yang kita dapat? Dari Roh Kudus. Amin. Waktu kita lahir baru. Kita bertobat menerima Tuhan. Roh Kudus masuk ke dalam kita. Bukan berarti waktu kita lahir baru saja kita menerima Roh Kudus. Waktu kita masih najis, brengsek, kurang ajar, munafik, Roh Kudus terus mengetok hati kita untuk kita membuka dan menerima Yesus Kristus. Setelah itu, kita adalah garam dan terang dunia. Itu tahun lalu. Hari ini kita datanglah kerajaanmu. Ini kerajaan, the kingdom of God. Saya baca ayat berikutnya. Kita baca yang tentang garam dan terang udah ya. Tadi saya masuk ke waktu Yesus, ingat ya. Ini dapat dari Markus 1 ayat 14-15. Saya akan bacakan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Saya masih terjemahan lama sebelumnya, bukan TB2 ya. Kata Tuhan Yesus, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kerajaan Allah not talk about dominion, power. No, not about that. Bukan tentang itu saja, tapi kerajaan Allah adalah tentang pertobatan, tentang Injil. Kerajaan Allah adalah bukan suatu bangunan yang terdiri dari batu permata. No, kerajaan Allah dikatakan Yesus ada terdiri dari hati yang hancur, hati yang remuk redam, hati yang sadar. Tuhan, hati yang sadar mengatakan waktu Petrus berkhotbah, mereka tertusuk hatinya, mengatakan, Petrus, para rasul apa yang harus kami lakukan? Mereka tertusuk. Waktu hari Pantekosta, Roh Kudus turun. Mereka berani berbicara. Dan 3.000 orang bertobat. Puji Tuhan. Kerajaan Allah adalah kerajaan kemenangan. Karena apa? Karena sekarang di dunia ini, kerajaan setan masih diberi kesempatan melanglang buana. Karena kita berada dalam dunia yang dikutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyatakan datanglah kerajaan, apakah kita mau segera dibangun? Wah, ini sekarang perang lagi ramai nih, perang Israel Palestina. Yes, kerajaan Allah. No, bukan kerajaan fisik yang Tuhan mau. Tapi Bapak Ibu Saudara yang mengabarkan Injil, yang menyatakan firman Tuhan, menyatakan keagungan salib Kristus, sehingga orang mengatakan, yes, I'm a sinner. Aku adalah seorang pendosa yang bejat. Bapak Ibu, saya sebelum lanjut, saya ada baca WA dikirim oleh Ibu Lydia ya. Ada seseorang bertanya ya. Bertanya, I'll try. Singkat cerita dia bertanya, kenapa Paulus berdoa dalam nama Tuhan Yesus bukan Bapa kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara yang lain kali sebut nama ya. Yang bertanya,
nggak ngikut yang pertama. Waktu pertama saya katakan kenapa saya fokus ke doa Bapa kami. Doa Bapa kami, doa yang teragung, ngerti ya? Bisa pakai doa siapapun, nggak salah. Mau pakai doa Elia, doa siapapun, silakan. Doa Bapa kami doa yang teragung. Nah, Paulus nggak apa pakai, nggak masalah. Tapi patternnya, ingat ya, doa Bapa kami itu bukan mantra. Jangan salah. Jangan sampai ikut-ikutan orang, doa Bapa kami 10 kali, 10 kali. Nanti berkat datang. Enggak, nyala setan. Doa, ingat ya pertemuan kita pertama, doa itu bukan masalah kata-kata. It's not about word. Doa itu masalah apa? Hubungan kita, relasi, hubungan intim kita dengan Allah. Maka itu Yesus mengumpamakan hubungan intim ini sebagai hubungan suami istri. Yang intim, kita ngomong. Enak nggak yang udah nikah sadar ya, apalagi seorang wanita yang suka dipuji-puji atau suka diangkat. Bukan masalah pujian ya, tapi maksudnya ada komunikasi. Jangan robotik gitu loh, jam 6 pagi. Aku harus ngomong sama istriku, good morning, I love you. Jam 7, jam 12 siang sampai di rumah harus telepon rumah. I love you, selamat makan. Gila begituan. Istri pun ini ngomong kayak robot. Ya, tapi masalah relasi. Bukan masalah otomatisasi. Otomatis ya harus ini telepon. Enggak. Saya pun kalau anak saya ngomong gitu, istri saya ngomong gitu, saya mau muntah saja. Benar nggak? Ini doa Bapa kami pattern. Ya, karena ini kenapa teragung? Karena made in, buatan Yesus Kristus. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, made in dia. Lebih tinggi dong. Semua doa manusia, doa Elia, doa siapapun, Paulus, Petrus, itu doa manusia yang berdosa. Yang butuh juru selamat. Termasuk doa ibunya Yesus. Dia tetap butuh juru selamat. Karena dalam Magnificat dia bilang, juru selamatku. Tidak ada. Silakan. Ada yang pertanyaan berikutnya lagi. Why the Lord's Prayer is the highest prayer? Saya udah jelaskan ya. Karena itu made in Yesus Kristus. Tapi, dia bilang sini, the rest is not good enough. Oh, it's very good. Silakan. Mau pakai yang lain silakan. Tapi dasarnya ingat. Silakan mau pakai Bapa kami yang di surga, mau pakai Tuhan Yesus, mau pakai Roh Kudus, silakan. Asalkan memakai nama dari pribadi masing-masing, bukan nama manusia. Dengar baik-baik. Saya nggak tahu di sini ada Katolik apa enggak. Tidak boleh berdoa dengan menyebut nama manusia. Even mamanya Yesus Maria. No way. Hanya boleh memakai Bapa di surga. Atau Yesus Tuhan, anak Allah. Atau ya Roh Kudus, selamat pagi. Silakan. As long as 3 persons of triune God. Silahkan. Tapi bedanya, ingat ya, kalau doa Bapa kami dalam pattern, dan kita tutup, kenapa tidak memakai dalam nama Yesus Kristus? Saya sudah jelaskan, karena ini made in Yesus Kristus. Semua tahu. Manusia tahu, anak-anak Tuhan tahu, pendeta tahu, setan pun tahu. This prayer is different. Distinctively different. Absolutely different because it's made in Jesus Christ. 2000 years ago, he said like this. But this is a pattern, not a spell. Bukan mantra. Ini bukan mantra. Bukan ya. Itu pattern. Adoration, minta, kemudian doxology. Memuji dia, Tuhan kasih porsi kita. Boleh meminta, nggak masalah. Tapi ada porsi doxology. Kemuliaan bagi Allah itu. Nah, itu jelas. Kita kembali ke pembahasan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaan. Ingat, di zaman dulu, kalau peperangan, setiap ada seseorang menghancurkan, menguasai suatu kerajaan, maka ciri khas pertama yang mereka lakukan adalah mereka membangun patung. Ini loh yang ngambek. Sekarang rajamu nggak ada apa-apa. Ini loh, kita contoh kekaisaran Roma. Setiap ada kekuasaan Romawi atau di mana selalu ada patung kaisar mereka. Itu menyatakan, now your country, kerajaanmu, bangsamu berada di kerajaan kami. Jadi hormati, sembah mereka. Jadi jelas. Nah, waktu kerajaan Allah kita berdoa datang, kita harus menyatakan Allah ditinggikan. Allah yang sejati. Yehova, Yahweh, Allah Tritunggal. Allah yang sejati bisa ditinggikan apabila salib Kristus, salib dinyatakan. Dan orang sadar. Orang bertobat. Dan disitulah mulai kita nyatakan kerajaan Allah. Ini berat, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan ayat berikutnya lagi. Ingat waktu Yesus dicobai Tuhan 3 kali. Dia berpuasa, kemudian dicobai. Dan saya bacakan dari Injil Matius pasal 4 ayat 8, 9, 10, 11. Biar cepat saja ya.
Dan iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihat malaikat datang melayani dia. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Yesus, pencobaan pertama, Injil Matius bagus. Ada perspektif yang berbeda. Di Matius mencatat pertemuan pertama Yesus masih berargumen. Dia kasih firman, Tuhan kasih firman. Ubah roti dari batu, Tuhan kasih firman lawan. Enggak masuk, manusia tidak berroti tapi firman Tuhan. Yang kedua, engkau jatuh, engkau akan ada yang menadah, diambil dari Mazmur. Setan itu pintar ya, ingat ya. Bapak Saudara, kita harus lebih baik. Maka itu ayat Alkitab firman mengatakan kita harus lebih parisi, lebih dari ahli Taurat dalam hal firman Tuhan. Setan pengalaman firman Tuhan ribuan tahun, kita baru berapa puluh tahun saja. Jadi dengar baik-baik, setan juga ngerti firman. Tapi waktu ketiga pencobaan, Tuhan Yesus no joke, no argument, langsung aja enyah kau setan. Karena dia bermain-main. Masalah sembah menyembah, dia bawa ke gunung yang tinggi. Lihat semua kemegahan kekayaan dunia, kehebatannya, teknologi. Hebat. Seandainya Yesus hadir hari ini, dia akan bawa, lu lihat lu. Udah 5G, sekarang ada 6G, segala macam. Akan begini-begini. Tuhan bilang apa? Enggak main-main. Enyahlah kau setan. Karena ini menyangkut adoration, worship. Enggak main-main. Kita kalau udah Bapak Ibu Saudara yang punya jabatan, hati-hati Anda punya jabatan, Anda punya segala macam. Kalau karena jabatan, karena pacar, karena istri, karena harta kekayaan, Anda berani menyembah selain Yesus Kristus, silakanlah kita. Nggak main-main, bayangkan ya. Bayangkan, saya berdiri aja. Bayangkan kalau Yesus mau sama setan. Kemudian, gitu ya. Gitulah. Jadi berarti apa? Kalau Yesus waktu itu seandainya ya, dia mau menyembah setan. Bapak Ibu, kita nggak ada saat teduh begini. Nggak perlu takut, nggak akan ada pelacuran, nggak akan ada perjudian, nggak akan ada selingkuh. Semuanya aman. Karena setan bilang, no way, semua akan kuberikan kepadamu. Nggak perlu ada penginjilan. Tapi puji Tuhan, Yesus nggak melakukan itu. Amin. Dan apa? Bayangkan kalau Yesus, setan, dia menyembah. Akhirnya apa? Kita menyembah Yesus yang juga menyembah setan. Maka itu Yesus mengatakan, enyahlah setan. Berarti apa? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jangan coba-coba menyembah, mengkhianati Tuhan Yesus. Hanya demi jabatan, demi kenaikan pangkat, demi apapun. Termasuk demi berkat Tuhan. Dengan alih-alih berkati aku Tuhan, demi perpuluhan yang dijanjikan 100%, 1000%. Enyahlah setan. Kita menyembah Yesus karena Dia telah menyelamatkan aku. Amin. Why you worship me? Because you saved me, Lord. Bayangin kalau anak kita datang kepada kita, Papa, aduh Papa ganteng, Papa baik, aku pijit-pijit ya Papa. Tumben nih, kenapa? Iya Pak, karena aku mau jalan-jalan, mau ke mall, aku butuh uang Bapak, aku mau butuh. Kira-kira kamu jewer nggak anaknya? Atau mungkin kamu kasih tapi sedih, kok anakku menyayangi aku, mau pijit-pijit, memperhatikan aku, mau uang. Apa enggak ibu, bapak, opa, oma bisa nangis kalau anak cucu datang, keponakan datang. Kok kamu baik? Karena papa mama telah baik kepada aku. Aku yang sebatang kara. Papa mama mau, mungkin papa mama angkatnya. Kita mau menghormati dia karena apa yang telah dilakukan pada kita. Bukan karena kita mau sesuatu. Itu namanya pamrih. Jadi jelas Bapak, kenapa kalian capek-capek pagi-pagi buta, bangun pagi datang? Why? Kamu datang, dengan berdoa supaya dapat berkat. Enyahlah setan, enggak. Wah, karena aku rindu berlutut, aku mau berdoa untuk penginjilan, aku mau berdoa untuk keluargaku, aku mau berdoa kepada banyak hal. Karena Allah bekerja melalui doa. Dengar baik-baik ya, ini ada paradok yang paling mengerikan kalau kita nggak salah mengerti. Ingat peristiwa doa Anastasis. Doa itu tidak powerful. Wah, sama sekali tidak. Siapa yang powerful? Allah yang powerful. Saya nggak tahu, udah pernah jelasin belum apa. Doa tidak berkuasa. Allah yang berkuasa. Tapi Allah berkuasa
Hanya melalui doa. Paradoks ya. Doa tidak ada apa-apanya. Nothing. Tapi Allah mengatakan dalam firman-Nya, berdoalah. Hanya Allah hanya mau menjawab melalui doa. Wah, hebat ya. Ini paradoks dua yang harus kita pegang. Harus kita imani. Berarti apa? Kalaupun doa kita dijawab, jangan puji doa. Puji pendeta itu karena doanya. Oh, puji hamba Tuhan ini. Oh, tangannya so powerful, mukjizat. Nyala setan. Tapi pujilah Allah yang maha kuasa. Yang sudi, yang mau mendengarkan doaku yang remeh ini. Doaku yang gak ada apa-apanya. Mungkin mulutku tidak sehebat seorang mahasiswa teologi. Mungkin tidak sehebat pendeta itu. Mungkin tidak sehebat Shakespeare. Mungkin tidak sehebat orang-orang top. Aku gak bisa ngomong. Tapi Tuhan mau mendengar. Who am I? Siapa aku? That's prayer. Kalau Tuhan mau menjawab doa Anastasis, puji Tuhan. Not Anastasis. Not everybody. Tapi pujilah Tuhan. Supaya hamba-hamba Tuhan yang berdoa tidak jatuh dalam pencobaan. Hebat ya doaku ya. Tanganku ini suci nih. Kalau tangan salam pakai tangan kiri, tangan kanan, tangan yang suci. Nyala setan. Dengar baik-baik. Biarlah doa Anastasis karena kita mau datang kepada Tuhan. Karena dia mau mendengar doa. Ingat ya, kalau Tuhan mengatakan, aku tidak mendengar doa, habis kita, ngapain kita berdoa? Tapi, karena ada pengharapan, Yesus mengatakan, pergi berdoalah, aku mendengar. Tempat yang tersembunyi, kunci pintu. Tempat yang nggak tahu orang, bahkan kita nggak bisa berdoa pun karena begitu banyak tekanan. Bapak saudara, berapa banyak kita yang begitu banyak tekanan hidup. Kita nggak bisa ngomong, hanya bisa nangis saja. Nangis saja. Roh Kudus tahu. Roh Kudus Tuhan Yesus tahu. Dia berkata kepada Bapak, Bapak itu loh, pendoa di Anastasis. Itu pendoa itu. Dengar dia. Karena Tuhan Yesus pendoa syafaat kita. Dia akan ngomong. Dengar dia. Dengar Ibu itu. Dengar Oma Lydia. Dengar Ibu Lydia. Dengar dia. Dia ngomong karena apa? Dia tahu hati. Tapi kalau doa kita, wah ada motivasinya. Tuhan boro-boro dengar. Enggak. Jadi ngerti ya, bagaimana Elia berperang dengan 400 Nabi Baal. Elia itu, waduh, memang kekristenan orang yang senang joke. Dia bilang, doa keras-keras. Mungkin sedang jalan-jalan dewamu. Mungkin sedang tidur siang. Mungkin sedang main golf. Mungkin ya. Karena mereka doa, kasihani aku Baal. Kasihani aku sampai kelihatan. Sampai lama berjam-jam. Sampai mereka noreh darah-darah. Saya kalau lihat, waktu saya kakak regional ke daerah Kalimantan Barat. Ketemu orang jauh-jauh. Pontianak. Dia mau ke Singkawang. Mau mengadakan setelah berapa hari setelah Imlek itu menawan Cap Gome. Wah, saya dapat videonya mengerikan. Mereka mohon pada dewa mereka sampai noreh-noreh, tusuk sana, tusuk sini, berdarah-darah dengan harapan belas kasihan. Kasihan saya lihatnya Tuhan, mereka butuh Injil. Kita hanya datang kepada Tuhan, Bapa kami yang di surga, our heavenly Father. Hanya begitu saja susah banget. Ngerti? Mau berdoa pun harus dibilangin, bangun. Why? Karena mereka tidak tahu berapapun kecilnya doa kita itu berharga di mata Tuhan. Ingat paradoks ini. Prayer is nothing. Nothing at all. Tapi God works powerfully, absolutely with His own power di dalam doa. Allah bekerja dalam kuasanya yang mutlak dalam doa. Wah, ini so powerful paradoks ini, pegang baik-baik. Supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan. Kita mengatakan, Lord, who am I? Siapa aku Tuhan? Aku tidak layak Tuhan. Aku bergaul di bisnis dengan orang-orang kotor seperti Yesaya mengatakan, sucikan aku mulutku. Aduh, apalagi ibu-ibu, aduh mulutku di tengah mama yang suka gosip. Kadang-kadang lihat nih, apa bedanya kita orang Kristen dengan agama lain dalam hal puasa. Ini sekarang yang Muslim, saudara kita sebangsa dan setanah air, lagi puasa. Aku bertemu dengan teman saya yang Muslim. Kamu puasa kenapa? Oh ya, begini saya bilang. Ada nggak motivasi kalian dalam puasa ini untuk selain menyenangkan Tuhan katanya? Ada nggak motivasi supaya dapat berkah? Ya dong Pak, kan dalam bulan Ramadan ini setan semua dibelenggu, mereka percaya begitu. Langsung saya masuk Injil. Sangat beda loh. Kalau kita melakukan puasa karena kita sadar, kita tahu dalam kelemahan, kita sadar kita lemah, makin kita puasa.
Kita sadar kita lemah, kita mau datang ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Jadi waktu kita merasa kita beribadah, bukan memberikan pahala, dia coba diam saja. Saya bilang mengatakan, think about it. Saya puasa misalnya, saya berdoa, saya melakukan semua syariat agama Kristen, semua syariat yang ada dalam Alkitab saya. Karena Yesus Kristus yang saya sembah telah menyelamatkan saya. Jadi semua perbuatan baik saya bukan menjadi dalam hidup garam dan terang dunia, hidup suci itu karena dia telah menyelamatkan aku dan aku akan datang kepadanya untuk memuji dia, menyembah beda. I worship him because what he has done. Apa yang telah dilakukan padaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kalian ibadah, kasih perpuluhan, ingat ya, perpuluhan itu milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik Tuhan yang dikelola oleh hamba-hamba Tuhan di gereja. Kita melakukan beri perpuluhan, persembahan KKR, ngabarkan Injil. What is your inner motivation yang nobody can see? Apa innermu yang dalam hati yang orang nggak ada yang tahu? Apa? Supaya didengar orang, termasuk saya khotbah ini, Tuhan sucikan motivasiku. Apa khotbah saya? Khotbah saya hanya mau kalian, saya juga termasuk. Maka itu enak nih pakai Zoom. Waktu saya berkhotbah, saya pun melihat wajah saya sendiri. Jadi waktu saya mengatakan firman kepada kalian, itu juga saya mohon Tuhan, firmanlah sama aku. Waktu firman ini menempeleng kalian, menghajar kalian, mempertobatkan, dia juga menempeleng saya. Kalau tidak, cilakalah saya. Saya berkhotbah karena menyampaikan firman. Terus saya gimana? Saya juga butuh firman. Jangan sampai saya dibuang sama Tuhan. Kalian semua pendoa jalan menuju surga. Oma Lydia, saya Mariot loh yang pernah khotbah, ingat kok. Ya, bye-bye. Ngeri. Karena that's forever and ever and ever. Everlasting. Nggak main-main. Jadi Bapak-Ibu Saudara, ingat baik-baik. Saya sebenarnya mau pakai papan tulis. Tapi waktu udah nggak cukup. Jadi saya mau mengatakan, waktu Yesus menyatakan, nyala setan. Berarti don't mess up. Don't try play fun, playful with Satan. Jangan coba-coba main-main iseng-iseng main setan. Hari Minggu gereja, hari Senin, nanti besok ntar jam aku minta ampun. Bermain-main dengan dosa. Tuhan langsung serius, nyala setan. Kita lihat bagaimana keseriusan ini menimpa. Petrus dengan bangga mengatakan, engkau kemanapun, aku penjara rela. Yesus mengatakan, Petrus, setan minta loh aku supaya kamu ditampi. Tapi aku berdoa. Itu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berdoa, apakah Yesus juga berdoa pada kita? Demi kita di surga sana. Waktu kita berdoa, apakah Yesus juga mengatakan, Father, look at them. Atau mengatakan, you udah capek-capek, bangun tidur, udah capek dengar begini, tapi you get nothing at all. Percuma. Maka itu jadi orang Kristen susah. Karena gampang orang Kristen mengatakan, Yesus, terima kasih Yesus. Semua orang pun bisa. Berapa banyak orang yang ikut ibadah kebaktian. Yang Hindu, Islam, Buddha, kebaktian, kebangunan rohani dengan embel-embel, mukjizat nyata. Terima mukjizat Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bagus ayat firman Tuhan. Saya nanya tetangga saya, gimana dia muslim, gimana anak saya? Dia masih pakai jilbab, gimana? Kan udah anak sebuya puji Tuhan. Sembuh, alhamdulillah. Tapi dia tetap dalam imannya. Jadi jelas ya. Yesus jelas mengatakan, hanya salib Kristus yang bisa menyatakan kejujuran pertobatan yang sejati. The great true repentance. Pertobatan yang sejati dan dahsyat. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Bukan. Memang Tuhan akan pakai mukjizat. Tapi lah, mukjizat sekarang udah taruh level bawah. Level atas salib Kristus. Kita disiksa. Kita dianiaya. Kita mau waktu kita menjadi saksi Tuhan. Yesus Kristus ditinggikan. Atau hanya it's just for fun. Atau it's just for my reputation. Demi reputasi saya. Daripada nganggur. Kalau itu cilakalah kita. Jadi tidak main-main. Kemudian ayat berikutnya dari Matius 4 ayat 11 mengatakan. Lalu iblis lari meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat datang melayani. Jadi dengar baik-baik. Waktu kita mau hanya menyembah Yesus. Malaikat datang melayani kita. Petrus beraninya, enggak berani. Ternyata dia juga mengkhianati Tuhan 3 kali.
3 kali menyangkal. Yudas, Yudas. Dia nyesel, buang duitnya, diterima. Tapi dia tidak bertobat. Dia malah menyesal. Bagus, sama-sama menyesal kan dua. Petrus menyesal kan, benar nggak? Sama-sama nangis. Yudas juga nangis. Sama-sama menyesal. Menyesal. Satu menyesal, menyatakan penyesalan dan dengan bunuh diri. Bodoh. Petrus mengambil bijaksana. Mengambil bijaksana Tuhan. Maka itu waktu Maria dikatakan kepada Maria, bilang sama muridku, Simon Petrus khususnya. Petrus disebutkan namanya. Berarti Tuhan, di mana mulut kita, di mana hati kita, mulai akan melari kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, ingatkan dia, disebut nama kita. Bukan hanya di doa ibuku namaku disebut, tapi di doa Yesus Kristus. Itu yang penting. Ibu kita, bapak kita, nenek kita, opa oma kita itu manusia berdosa biasa. Doanya bisa didengar, ya puji Tuhan. Tapi kalau Yesus mendengar, wow, that's eternity. That's absolutely, for sure, pasti. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarlah baik-baik. Waktu kerajaan Allah datang, kita bersyukur. Apa nggak senang kita? Kalau ada orang mengatakan, Tuhan, aku bertobat, aku terima. Malaikat pun tepuk tangan, bersuka cita. Satu bertobat. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara yang doa hari ini. Apakah kalian doa hari ini benar-benar sudah mengenal Allah, sudah diselamatkan, atau mau mencari selamat? Hari ini bertobat, minta ampun Tuhan. What should I do? Repent. Sadar, Yesus juru selamat satu-satunya. Kemudian minta diperbarui. Yang sudah lama kenapa ikut doa? Ya karena nggak enak nih, ada Oma Lydia nggak enak nih, ditegur pendeta sana nggak enak. Kalau itu main-main, minta Roh Kudus membakar kembali pada cintamu yang mula-mula. Cinta kasihmu, your first love. Sama sekali Tuhan bakar. Jadi hari ini saya berdoa, Tuhan kirimlah the great true repentance, pertobatan yang jujur sejati. Pembaharuan orang yang sudah lama mungkin. Karena ini nggak enak, sudah namanya udah tercatat di persiapan doa, masa nggak hadir. Kalau itu minta Tuhan bakar, aku haus, tahu ketemu Tuhan. Yang ketiga, biarlah Tuhan mentransformasi hari ini kita semua. Makin mirip Kristus. Benar-benar garam dan terang itu terus menyinari. Yang belajar, hati-hati. Saya kaget di daerah Kalimantan Barat, saya di Kabupaten Melawi. Mengerikan, anak-anak tuh dosa video porno, kehamilan, ngeri, masih anak SD SMP udah ada yang hamil. Saya nangis, Tuhan. Inilah COVID, setan mengambil kesempatan dalam kesempitan. COVID, anak-anak bebas, HP wajib. Dulu ingat nggak, kita sekolah begitu ada HP ditahan guru, nggak boleh, dimarah. Sekarang please semua pakai HP. Saya melihat di gereja, nggak sebut siapa, betul lagi. Saya dari belakang lihat, wah dia lagi buka seorang wanita yang pakai baju renang. Aduh, saya bilang, saya habis sedih sekali. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu betapa gampangnya Anda. Saya nggak tahu berapa sering Anda diam-diam lagi tetap pop up muncul. Wow, seksi apa six pack bagi yang wanita. I don't know. Berapa banyak Anda, wah ini, ayo bisnis, ayo ini. Berapa Anda tergoda. Minta ampun sama Tuhan hari ini. Katakan dengan jelas, enyahlah iblis, enyahlah setan. Jangan sampai kekudusan itu merusak. Ayat berikutnya, terakhir sebelum tutup, dari Matius 22. Yesus menceritakan bagaimana hal kerajaan sorga, Matius 22. Ayat 1 sampai 10, saya baca beberapa ayat saja. Hal kerajaan surga, seumpama raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Saya nggak baca semua. Kalian baca baik-baik. Matius 22 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, kisah ini kisah kerajaan Allah. Pesta, raja memberi undangan. Undangan pertama ini jelas untuk orang-orang Yahudi. Mereka sedang sibuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan menunda menerima Injil. Sekarang waktunya. Oh nanti Tuhan, nanti di mana? ICU, di penjara. Now.
or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Undang nggak ada yang mau. Marah dia, murka, menghukum semua. Dan memanggil Gentiles kita. Maka itu saya bilang sama teman saya lagi yang muslim. Kafir, tahu nggak? Kafir itu aslinya itu dari Kristen. Gentiles itu orang non Yahudi. Saya nih orang Indonesia, kita nih kafir. Kafir is not talk about I'm Christian, you are kafir. No, kafir itu Gentiles. Orang-orang yang bukan Yahudi. Sejak Allah memilih Abraham. Di luar itu Gentiles. Kita di luar non kita we are Gentiles. Kita bersyukur, kita yang najis, kita yang pengemis, kita yang jorok, bau, mengerikan. Kita sering kayak, maaf kata, kita kayak babi, kita kayak anjing, kita kembali ke muntahan kita. Kita selalu, udah ampun Tuhan, kita tetap kembali lagi. Kita bermain-main dengan dosa. Sadar nggak kita semua? Anda yang di luar negeri, apalagi dalam negeri, apalagi tentang ada Pancasila, hak asasi manusia. Ada kengerian nggak, kegentaran nggak dalam kita berdoa? Dalam kita menghadiri, masuk persiapan keperjamuan Allah. Siap nggak dengan gentar? Saya mendapat kiriman. Bagaimana orang-orang Korea Utara berdoa, saya mendapat kiriman, saya mau nangis tahun lalu tuh. Mereka berdoa. Pelan, kalau kedengaran ketangkap. Mereka berdoa, dihukum, berdiri di atas es. Es loh. Berdiri hanya pakai kolor doang. Kalau cewek hanya BH atau mungkin telanjang bulat. Dingin ya minta ampun. Masih ngaku Yesus. Sekarang kita di Indonesia. Kita bebas. Ada Pancasila. Puji Tuhan. Yang luar negeri ada hak asasi manusia. Bebas. Tapi ada kegentaran nggak masuk Tuhan. Hamba berdoa di Korea Utara, di Afghanistan, di Cina, di negara-negara radikal. Juga di negara-negara yang bebas, aman, nyaman, gemah limpah, roh jinawi. Ada Pancasila, Ajasi. Kita dua-duanya sama-sama butuh kekuatan Tuhan untuk hadir, tidak main-main. Untuk siap kita masuk, enter the kingdom of God. Kerajaan Allah. Begitu banyak yang saya mau jelaskan, tapi saya mau jelaskan lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengar baik-baik, kerajaan Allah itu bukan masalah makan, minum, bukan masalah bangunan, tapi it's about the people's soul. Jiwa manusia. Apakah kita siap berdoa? Yes, amin. Kemudian kita melakukan doa itu dengan menjadi saksi Kristus, menggarami dan menerangi dunia di mana kita berada, dimanapun kita berada, di dalam takut dan gentar, dengan ucapan syukur. Kemuliaan bagi Allah itu pada tempat yang mati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur hari ini Tuhan. Hamba bersyukur ya Tuhan. Untuk firman. Hamba bersyukur. Walaupun tadi hamba belum berdoa dalam pembukaan. Tapi biarlah firman-Mu itu doa kami Tuhan. Bapa kami yang di surga. Kasihani kami. Ya Yesus Juru Selamat kami. Kasihani kami. Ya Roh Kudus. Kasihani kami. Ya Allah Tritunggal. Have mercy on us. Berkati firman. Hancurkan kuasa setan. Enyahkan iblis demi nama Yesus. Hamba menyerahkan firman, hamba menyerahkan jiwa-jiwa yang hadir hari ini, hamba menyerahkan kami semua, termasuk hamba yang hina yang terbatas, ke dalam tangan belas kasihan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan, bongkarlah kebusukan hati kami Tuhan. Kami yang hari ini sering berpura-pura, ampuni kami Tuhan, perbarui kami Tuhan, perbarui, bakar kami Tuhan, untuk kembali kami menyatakan kemuliaan. Kami yang belum mengerti, kami Kristen karena Kristen-Kristenan saja Tuhan. Karena papa, mama, opa kami Kristen. Ampuni kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami bertobat. Mohon Yesus mengampuni, menyucikan kami. Dan transform kami Tuhan. Ubah kami makin mirip Kristus. Sampai Yesus datang kedua kali. Hamba mohon demi nama Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat dan pendoa syafaat kami yang bertahta di kerajaan surga. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makasih. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan ini menampar kita dan mengajar kita, menegur kita ya. Luar biasa. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan jangan merasa sombong kalau doa kita dikabulkan Tuhan. Tetapi kita terus bersyukur dan jangan juga mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata karena aku yang berdoa. Tetapi semuanya karena perkenanan Tuhan,
karena Amin. kuasa Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih puji Amin. Tuhan. Hambanya Bapak Evangelis Marihot Sitorus ya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan tambahan dipersilakan. Pak Alpan silakan Pak. Baik, Shalom Pak. Salam, salam. Ya. Terima kasih untuk firman-Nya. Sungguh luar biasa dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Pak Sitorus sampaikan firman ini kepada kami semua. Dan ini sungguh memberkati kami Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita sharing kembali Pak. Ya. Terkait dengan doa yang sudah disampaikan tadi, doa Bapa kami. Memang kalau bicara doa Bapa kami ini adalah suatu keteladanan yang Tuhan tunjukkan saat Allah di dalam tubuh manusia, yaitu Yesus sendiri, sehingga bagaimana relasi antara manusia dengan Tuhan, maka Yesus menyapa Roh Allah itu dengan sebutan Bapa. Kemudian mungkin saya kurang sependapat Pak, sependapat dengan bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah sendiri. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab sendiri, tidak pernah kita ketemu Yesus itu satu pribadi lain. Karena Yohanes 16 ayat 24, Yesus sendiri berbicara bahwa meminta di dalam nama Yesus. Kemudian Yohanes 17 ayat 11 dikatakan bahwa ternyata nama Bapa itu adalah Yesus. Iya kan? Kemudian Yohanes 14 ayat 26, nama Roh Kudus itu juga Yesus. Lalu di Lukas 1 ayat 31, di sana diketahui bahwa bayi yang engkau lahirkan itu akan diberi nama Yesus. Berarti di sini Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, anak adalah Roh Kudus, anak adalah Yesus. Berarti tidak ada pribadi lain, hanya Yesus Pak, satu pribadi. Jadi kita bisa berpikir begini, masa Allah pencipta manusia, manusia memiliki satu pribadi. Kenapa Allah yang menciptakan manusia memiliki tiga pribadi? Ini kan tidak ada punya hubungan apa-apa ke sana. Jadi sebenarnya ini cuma domainnya Yesus sendiri, Allah sendiri, yaitu di dalam Yesus. Sehingga Yesus berkata, berdoalah dalam namaku, maka kamu akan memperoleh segala sesuatu. Kemudian saya setuju sekali Pak, apa yang tadi dikatakan terkait dengan bangsa di luar Yahudi itu adalah bangsa kafir. Ya, sedangkan bangsa Yahudi bangsa non kafir. Dan kita sama tahu bahwa kita adalah zaitun liar yang dicangkokkan pada zaitun asli. Dengan demikian saat ini, di zaman yang kita hidupi saat ini adalah zaman di mana Tuhan sementara berurusan dengan bangsa di luar Yahudi. Dan pada saatnya kasih karunia ini akan ditutup kepada bangsa ya kafir, dan kasih karunia pindah kepada bangsa Yahudi. Nah, saya mau bertanya Pak, banyak orang memahami bahwa kita ini semua sama diperlakukan di hadapan bangsa Yahudi. Artinya kita sama. Padahal ada perbedaan antara bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi. Menurut Bapak seperti apa ini? Tentang ini. Ada dua bangsa ini, bangsa kafir dan bangsa non-kafir. Terima kasih. Tuhan Terima berkati. kasih. Waduh, pertanyaan pertama Pak Alphonse itu pertanyaan yang besar sekali ya. Pertanyaan besar sekali, ini tentang Allah Tritunggal. Ya, jadi saya tidak akan membahas detail, saya cuma menjelaskan sedikit saja tentang ini. Ingat baik-baik, kalau Alkitab mencatat Roh Kristus, Roh Bapa itu adalah Roh Kudus. Jadi saya tidak mau menjelaskan tentang Tritunggal. Bagaimana? Jadi ada tiga agama yang monoteisme. Satu Allah, tiga agama besar. Selain itu politeisme. Tiga agama besar. Pertama kita urutan aja, Yahudi, Kristen, Islam. Tiga ini mengakui monoteisme. Yahudi, Yahweh, nggak ada yang lain. Kalau nggak kita dibuang nih. Yahudi jelas. Kristen juga hanya satu. Islam sama, la ilaha illallah. Nggak ada. Tapi kekristenan, satu esensi Allah. Tapi tiga pribadi.
Three persons. Maka itu waktu Yesus mau naik, dia katakan, pergi keliling dunia, baptisnya mereka in the name, not in the names. In the name of Father, Son, Jesus, and Holy Spirit. Waktu Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, siapa yang bicara? Bapa. Siapa yang datang dalam wujud merpati Roh Kudus? 3 pribadi. Bayangkan waktu Yesus disalib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Masa Yesus ngomong sama dirinya sendiri? Dia tidak mungkin ngomong sama diri sendiri. Orang gila. Yang mati di kayu salib bukan Bapa, bukan Roh Kudus, Yesus. Kenapa saya bilang second person? Bukan masalah urutan, bukan ya. Hati-hati. Satu pribadi itu ajaran sesat sudah sejak abad yang dilawan oleh bapak-bapak gereja kita. Saya nggak mau jelaskan lebih lanjut, tapi baca baik-baik. Baca baik-baik, cari buku tentang Allah Tritunggal dari pendeta Stephen Tong, Allah Tritunggal. Atau baca yang lainnya dari Reform Faith. Saya nggak, tapi yang saya mau jelaskan baik-baik, Pak. Kalau hanya satu pribadi saja, maka itu the holy, 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 Lord God Almighty. Ingat lagunya God in three persons. Inggrisnya jelas. Allah Tritunggal Agung Mulia. Jadi sebenarnya secara implisit nggak dijelaskan, nggak ada. Tapi Bapak Gereja menemukan Tritunggal di dalamnya. Maka itu Katolik lebih mengerti Tritunggal lebih dalam. Cuma mereka plus itu yang masalahnya. Jadi singkat cerita itu yang saya bisa jelaskan dulu. Kalau Tuhan kasih waktu, tapi sebaiknya Bapak baca aja nggak apa-apa. Supaya jangan salah. Ingat ya, keunikan ada. Saya sebutkan 2. Banyak keunikan kekristenan. Jangan hanya terima Kristen aja. Ada keunikan. 2 keunikan saya sebutkan. Salah 2-nya. Pertama, Allah kita satu. Amin. Esa, one God. Tapi 3 person. Worship the Lord your God. Allah Tritunggal. Yang kedua keunikan. Yesus satu pribadi. First, tapi dia deity. 2 natur. Dia Allah sejati dan dia manusia sejati. 2 hal ini tidak bisa diolah oleh otak kita. Nggak bisa, otak kita cuma berapa ratus gram. Tapi hanya masuk melalui iman saja. Iman yang menyatakan God in 3 persons. Blessed Trinity. Iman yang menyatakan Jesus, you are Lord, you are God, you are the Son of Man. Ingat, kalau Yesus bukan manusia sejati, ya nggak bisa dimatiin. Nggak bisa. Emangnya yang bisa matiin paku? Pontius Pilatus, Yudas? Enggak. Dia bisa mati karena dia Allah. Dia menyatakan, I surrender. Perkataan disalib sekarang kita lagi masa saat-saat akan masuk ke Jumat Agung. Yesus mati dengan baik-baik. Bukan karena dibunuh. Bukan karena salib. Tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. I surrender my life and I took it back again. Hanya ada pada Yesus Kristus. Ya kalau enggak, itu enggak bisa berdarah dia. Saya nggak bisa masuk detail, Pak, baca. Nah, mengenai Yahudi, ingat baik-baik. Karena itulah betapa angkuhnya mereka, berapa ngerikannya. Begitu di pemilihan sejak Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi saya ngomong Yahudi, singkat saja, ini it's not about the nation, it's not about tribe. Ini bukan masalah suku atau masalah nasionalisme. Wah, gara-gara perang Israel, Hamas, kita pro Israel karena enggak. Perang tetap perang, membunuh tetap salah. Kalau dia mau mereka percaya Mesias Yesus Kristus. Begitulah serangan Hamas, ya lapor atau mereka defense. Perang secukupnya. Less evil. Bukan kalau sampai mati habis-habisan. Tidak, mereka tidak mengambil prinsip dari Yesus Kristus. Kasih karena mereka masih menunggu Mesias. Maka itu Allah dengan segala kuasanya menyatakan, that's it. Perjanjian lama, Ibrani, Yahudi, cukup. Perjanjian baru, Yunani, Greek. Supaya orang Yahudi tahu, you are nothing without Jesus Christ. Dan orang Gentiles, kita sadar. Dengan Yesus, kita dicangkokkan masuk. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi jelas ya,
Yahudi harusnya sadar, maka itu orang Yahudi paling benci di tangan perjanjian lama, Old Testament. Kurang ajar nih orang-orang Kristen. Tapi itu kenyataannya. Old Testament in Hebrew words. Bahasa Ibrani, silakan. Tapi that's it. Kamu harus lahir baru. Harus lahir baru. Nikodemus mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, lahir baru supaya kamu bisa melihat bahwa kalian dibuang sampai satu saat nanti Injil akan masuk. Maka itu dikata ini perjanjian baru in Greek words, Yunani. Jadi saya nggak cerita detail lagi waktu mepet. Itu saja Pak. Berdoalah, kira ada waktu lagi. Kalau apa kita akan bertanya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, menambahkan iman. Untuk apa? Untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Keputusan kita pun mengikut Yesus, anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena my power, bukan karena aku nih bilang bisa mengatakan enggak Tuhan, mau apa lo? Tuhan bilang no. Tuhan akan melembutkan hatimu. Saya menyatakan yes Lord, here I am. Terima kasih, sementara gitu dulu ya. Terima kasih. Silakan Pak, lanjut.